Lukas NMB dikukuhkan sebagai Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua. Suasana pengukuhan Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua di Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Foto istimewa. Jayapura, Papua Terkini.com. Dewan Adat Papua, DAP, mengukuhkan Gubernur Papua, Lukas NMB sebagai pemimpin besar atau Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan, hal ini merupakan proses organisatoris DAP yang telah menggelar pleno resmi ke-11 di Jayapura dan hasil dari pandangan seluruh pimpinan 7 wilayah adat di tanah Papua. Menurutnya, dalam pembahasan Dewan Adat, tidak melihat Lukas NMB sebagai Gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi gubernur. Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk Ibu Pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas NMB dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua, kata Dominikus Sorabut dalam rilis yang diterima papuaterkini.com. Pengukuhan tersebut dilakukan dalam mekanisme pleno Dewan Adat Papua, yang telah diputuskan dan mengikat, secara alam dan Tuhan juga merestui itu. Kami tidak datang sendirian di mana proses itu kami sudah lakukan secara adat hingga memberikan mahkota sebagai pemimpin besar Papua, ujarnya. Dikatakan, sepak terjang Lukas NMB ketika mengabdi mulai dari pemerintah terendah sejak masih bertugas di Merauke, Wakil Bupati Puncak, lalu Gubernur cukup untuk lihat Lukas NMB mengabdi kepada bangsa dan negara. Pengabdian itu tidak bisa diragukan lagi, apalagi Lukas NMB betul-betul membuktikan bagaimana mencerdaskan anak bangsa, merekatkan pembangunan ke masyarakat adat, membuka isolasi daerah-daerah terjauh, mendekatkan pembangunan. Terlebih adalah sisi pendidikan, lanjut Sorabut, Lukas NMB selama dalam sejarah bisa keluarkan anak-anak Papua yang punya potensi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, apa yang dibuat oleh gubernur selama ini, tidak dilihat sebagai tindakan positif, tetapi semuanya dianggap dalam konteks negatif dan narasinya itu sangat mendiskriminasi. Suasana pengukuhan Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua di Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Bicara soal korupsi itu normatif, tetapi dalam hidup ini, ada hukum di mana ada juga indikator-indikator bagaimana seseorang itu betul dijadikan tersangka. Tetapi, kemudian soal gratifikasi atau menerima mahar dari uang 1 miliar rupiah, kemudian persoalan ini menjadi bola salju, lalu mendalilkan uang 560 miliar rupiah hingga 1.000 rupiah triliun dan lain-lain, paparnya. Soal dalil hukum yang sedang dimainkan atau dipolitisir oleh kelompok-kelompok Jakarta atau dalam disebut dengan kelompok Kloni, ujar Sorabut, maka DAP memutuskan memberikan sanksi, denda adat martabat dan harga diri pemimpin rakyat Papua, dalam kisaran 50 triliun rupiah kepada Presiden RI, Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPK dan penjabat Gubernur Papua Barat. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Gubernur Papua telah mengalami pelecehan dan direndahkan martabatnya secara verbal dengan memberikan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang wajar, sehingga apa yang dialami Gubernur, itu merupakan tindakan yang wajib diperkarakan secara adat dan diberi sanksi sesuai hukum adat yang berlaku di tanah Papua, katanya. Untuk menuju ke sana, para pihak DAP akan undang dalam rilisnya disampaikan mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPK serta penjabat Gubernur Papua Barat yang akan digelar mekanisme adat dan akan mengundang pihak yang diberi sanksi itu. Lukas NMB dikukuhkan sebagai Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua. Suasana pengukuhan Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua di Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Foto istimewa. Jayapura, papuaterkini.com. Dewan Adat Papua, DAP, mengukuhkan Gubernur Papua, Lukas NMB sebagai pemimpin besar atau Kepala Suku Besar Tanah dan Bangsa Papua di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan,
Hal ini merupakan proses organisatoris DAP yang telah menggelar pleno resmi ke-11 di Jayapura dan hasil dari pandangan seluruh pimpinan 7 wilayah adat di tanah Papua. Menurutnya, dalam pembahasan Dewan Adat, tidak melihat Lukas NMB sebagai gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi gubernur. Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk Ibu Pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas NMB dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua, kata Dominikus Sorabut dalam rilis yang diterima papuaterkini.com. Pengukuhan tersebut dilakukan dalam mekanisme pleno Dewan Adat Papua, yang telah diputuskan dan mengikat, secara alam dan Tuhan juga merestui itu. Kami tidak datang sendirian di mana proses itu kami sudah lakukan secara adat hingga memberikan mahkota sebagai pemimpin besar Papua, ujarnya. Dikatakan, sepak terjang Lukas NMB ketika mengabdi mulai dari pemerintah terendah sejak masih bertugas di Merauke, Wakil Bupati Puncak, lalu Gubernur cukup untuk dia, Lukas NMB, mengabdi kepada bangsa dan negara. Pengabdian itu tidak bisa diragukan lagi, apalagi Lukas NMB betul-betul membuktikan bagaimana mencerdaskan anak bangsa, merekatkan pembangunan ke masyarakat adat, membuka isolasi daerah-daerah terjauh, mendekatkan pembangunan. Terlebih adalah sisi pendidikan, lanjut Sorabut, Lukas NMB selama dalam sejarah bisa keluarkan anak-anak Papua yang punya potensi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, apa yang dibuat oleh gubernur selama ini, tidak dilihat sebagai tindakan positif, tetapi semuanya dianggap dalam konteks negatif dan narasinya itu sangat mendiskriminasi. Suasana pengukuhan Lukas NMB sebagai kepala suku besar tanah dan bangsa Papua di Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Bicara soal korupsi itu normatif, tetapi dalam hidup ini, ada hukum di mana ada juga indikator-indikator bagaimana seseorang itu betul dijadikan tersangka. Tetapi, kemudian soal gratifikasi atau menerima mahar dari uang 1 miliar rupiah, kemudian persoalan ini menjadi bola salju, lalu mendalilkan uang 560 miliar rupiah hingga 1.000 rupiah triliun dan lain-lain, paparnya. Soal dalil hukum yang sedang dimainkan atau dipolitisir oleh kelompok-kelompok Jakarta atau dalam disebut dengan kelompok kloni, ujar Sorabut, maka DAP memutuskan memberikan sanksi, denda adat martabat dan harga diri pemimpin rakyat Papua, dalam kisaran 50 triliun rupiah kepada Presiden RI, Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPK dan penjabat Gubernur Papua Barat. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Gubernur Papua telah mengalami pelecehan dan direndahkan martabatnya secara verbal dengan memberikan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang wajar, sehingga apa yang dialami Gubernur, itu merupakan tindakan yang wajib diperkarakan secara adat dan diberi sanksi sesuai hukum adat yang berlaku di tanah Papua, katanya. Untuk menuju ke sana, para pihak DAP akan undang dalam rilisnya disampaikan mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPK serta penjabat Gubernur Papua Barat yang akan digelar mekanisme adat dan akan mengundang pihak yang diberi sanksi itu.